Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan rahmat serta hidayahnya pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul melaksanakan presentasi pada mata kuliah perencanaan pendidikan dalam keadaan yang sehat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan curahan di hari kemudian kelak. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai indikator dan tujuan pembelajaran biologi. Di sini saya Era Fazira sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan memandu jalannya kegiatan diskusi kita pada hari ini. Kemudian saya juga sebagai pemateri yang pertama, kemudian pemateri yang kedua yaitu saudari Anissa Nasution, pemateri yang ketiga saudari Aisyah Aminda, dan pemateri yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu saudari Nurfadilatul Zana Srega. Baiklah, tanpa memperpanjang kala untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dari materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai kompetensi dasar mata pelajaran biologi. Di sini kami mengambil kompetensi dasar biologi di kelas 10. Adapun standar kompetensinya yaitu siswa mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengkomunikasikan hasil penelitian ilmiah dengan menerapkan sikap ilmiah dalam bidang biologi. Kompetensi dasar yang pertama yaitu mendeskripsikan struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Adapun indikatornya yaitu yang pertama, membandingkan hasil penampakan sel dan bagian-bagiannya berdasarkan pengamatan di bawah mikroskop cahaya dengan gambar atau foto pada literatur. Kemudian materi pokoknya adalah struktur dan fungsi sel serta jaringan pada tumbuhan dan juga hewan. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu mengidentifikasi struktur dan juga fungsi jaringan pada tumbuhan. Adapun indikatornya yaitu yang pertama, membedakan berbagai jaringan yaitu epidermis, kolenkim, skerenkim, parenkim, dan menyusun organ tumbuhan lainnya. Yang kedua, menunjukkan letak epidermis, korteks, dan stele. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan fungsi masing-masing jaringan tumbuhan. Kemudian ada pun materi pokok yang dibahas di sini adalah jaringan pada tumbuhan. Kemudian kompetensi dasar yang terakhir yaitu mendeskripsikan struktur dan juga fungsi jaringan pada hewan. Kemudian indikatornya di sini adalah membedakan berbagai jaringan epitel, otot, tulang, dan tulang ikan membentuk organ hewan. Kemudian kompetensi pokoknya adalah jaringan hewan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kompetensi dasar biologi. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh materi yang kedua, yaitu saudari Anissa Nasution. Kepada saudari, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. B. Taksonomi belajar. Taksonomi belajar berasal dari bahasa Yunani, taksin yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi adalah sistem klasifikasi. Taksonomi berarti klasifikasi dari suatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi, juga dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Taksonomi merupakan suatu tipe sistem klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematik itu. Konsep taksonomi baru dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin. Taksonomi ini mengklasifikasikan sasaran atau tujuan mendidik menjadi 3 dominan atau ranah kawasan atau kolektif atau aktif. Baik, itu saja yang saya sampaikan.
Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa Nasution yang sudah menyampaikan materinya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu Saudari Aisyah Aminda yang akan menyampaikan materi ketiga. Kepada Saudari Aisyah Aminda, waktu ditempat, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator pembelajaran biologi, yaitu tujuannya dalam kurikulum atau pembelajaran memegang peranan penting, yaitu mengarahkan semua kegiatan pembelajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Pertama, perkembangan kebutuhan dan kondisi masyarakat, dan yang kedua yaitu tujuan didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai akademis. Setiap kompetensi mengandung beberapa aspek sebagai tujuan yang akan dicapai, yaitu yang pertama pengetahuan, yaitu kemampuan bidang kognitif pada peserta didik. Yang kedua pemahaman, yaitu kedalaman pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu. Dan yang ketiga yaitu kemahiran, yaitu kemampuan individu untuk melaksanakan secara praktik tentang tugas yang dibebankan kepadanya. Yang keempat nilai, yaitu norma-norma yang bersifat didaktik bagi peserta didik. Dan yang kelima yaitu sikap, pandangan individu terhadap sesuatu. Dan yang terakhir yaitu minat, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu. Kompetensi dalam KTSP dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kompetensi lulusan adalah kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik setelah tamat mengikuti pendidikan pada jenjang atau satuan pendidikan tertentu. Dan yang kedua yaitu komponen standar atau standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang harus dicapai setelah peserta didik menyelesaikan satu mata pelajaran tertentu pada setiap jenjang pendidikan yang diikutinya. Dan yang ketiga atau yang terakhir ialah kompetensi dasar, adalah kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Kemampuan harus dicapai setelah proses pembelajaran harus diproyeksikan ke dalam tujuan pembelajaran. Indikator dalam perencanaan proses pembelajaran disusun untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dasar. Dengan demikian, indikator dirumuskan sebagai dasar untuk menyusun atau penilaian. Adapun kriteria dalam merumuskan indikator yang pertama yaitu indikator dirumuskan dalam bentuk perilaku yang dapat diukur tingkat keberhasilannya. Yang kedua, perilaku yang diukur itu berorientasi pada hasil pelajaran bukan pada proses belajar. Yang ketiga, setiap satu indikator hanya mengandung satu perilaku. Dan yang keempat, perilaku dalam indikator harus signifikan dengan kompetensi utama dalam pembelajaran bahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca maupun menulis. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aisyah Aminda selaku pemateri yang ketiga yang sudah menjelaskan materinya kepada kita semua. Lanjutlah kita pada materi yang terakhir yaitu Saudari Fadilah Tuzana Siregar yang akan menyampaikan materi keempat sekaligus materi yang terakhir. Pada Saudari Fadilah Tuzana Siregar, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengertian belajar menurut teori behavioristik beserta tujuan dan kelebihan maupun kekurangannya. Yang pertama, pengertian belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, pembelajaran adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Selanjutnya, tujuan pembelajaran berdasarkan behavioristik. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang mudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Penyajian isi atau materi pelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dan bagian keseluruhan. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan teori behavioristik, yaitu kelebihannya membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan baru, ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapatkan pengakuan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak.
Kemudian kekurangan dari teori behavioristik ini yaitu sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Kedua, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan penghafalan apa didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Fadilatul Zana Siregar yang sudah menyampaikan materinya kepada kita semua. Karena seluruh materi dari apa yang kami diskusikan sudah kami sampaikan, maka berakhirlah sesi penyajian materi dari kami. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di sini kami menerima 3 pertanyaan kepada para audiens yang ingin mengajukan pertanyaan. Waktu tepat, silakan. Kepada Saudari Cindy Saputri, silakan. Baik, terima kasih. Itu kan tadi standar kompetensi dan kompetensi dasar itu dirumuskan dalam bentuk perilaku yang bersifat umum sehingga masih sangat sulit diukur dari segi ketercapaiannya. Nah, jadi saya itu ingin bertanya, mengapa standar kompetensi dan kompetensi dasar itu masih sangat sulit tujuan dan ketercapaiannya dalam bidang pendidikan? Mungkin hanya itu saja yang saya tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Cindy Saputri yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Dan di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Cindy Saputri. Yang pertanyaannya akan dijawab oleh saya sendiri. Baik, saya akan mengulangi pertanyaannya untuk memperjelas kepada kita semua. Jadi pertanyaan dari Saudari Cindy tadi adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagai tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku yang bersifat umum sehingga masih sulit diukur ketercapaiannya. Pertanyaannya, mengapa standar kompetensi dan kompetensi dasar masih sulit diukur ketercapaiannya? Baik, di sini saya Era Fazira akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Cindy Saputri. Nah, jadi kenapa kompetensi dasar itu masih sulit diukur ketercapaiannya? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kompetensi dasar itu merujuk pada perilaku yang bersifat umum. Contoh, kita ambil contoh kompetensi dasar dari mata pelajaran biologi yang sudah kami jelaskan tadi. Di sini kompetensi dasarnya itu adalah siswa mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, itu kan termasuk perilaku umum. Bahwasannya siswa itu bisa mengidentifikasi jaringan pada tumbuhan. Nah, cara kita untuk bisa mengukur ketercapaiannya itu sebagai guru itu saya pikir cukup sulit. Kenapa? Ada 30 siswa di dalam ruangan ini. Kita harus tahu satu-satu apakah si A udah tahu atau belum mengidentifikasi struktur jaringan pada tumbuhan, ataukah si B udah atau belum. Kita susah untuk mengidentifikasinya. Karena apa? Karena itu sifatnya perilaku yang sifatnya umum, jadi susah. Tapi kalau tadi secara khusus spesifik, misalnya siswa tahu definisi ini, itu mungkin masih bisa diukur. Tapi yang ada dalam kompetensi dasar ini sifatnya sangat umum, sifatnya sangat global. Jadi ada 30 siswa di sini, kita harus mengukur ketercapaian apa yang sudah kita ajarkan dari kompetensi dasar yang sudah kita cetuskan di awal pelajaran. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami jawab terkait dengan pertanyaan Saudari Cindy Saputri. Apakah Saudari Cindy Saputri bisa memahaminya ataukah ingin memberikan sanggahan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Saudari Cindy Saputri. Di sini saya ulangi sekali lagi, jika mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanifah Yulian Siregar. Di sini saya ingin bertanya kepada pemahalan. Pemahalan kan ada tentang tujuan kurikulum menurut hukuman nyata. Nah, bagaimana jika tujuan kurikulum itu tidak tercapai? Apakah kurikulum itu dapat terjalankan dengan baik dan efektif? Lalu apa
menyampaikan pertanyaannya kepada kami. Dan di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Sarifah Yuliani Siregar. Dalam hal ini akan dijawab oleh saudari Aisyah Aminda dan juga saudari Fadilatul Zana Siregar. Baik, di sini terlebih dahulu akan saya ulangi pertanyaannya untuk memperjelas kepada kita semua. Jadi pertanyaannya tadi, di dalam kurikulum itu kan ada tujuan. Jadi apakah proses pembelajaran itu bisa tercapai jika kurikulum itu tidak bisa dijalankan? Lalu apa solusinya? Baik, kepada saudari Aisyah Aminda dan juga Nur Fadilatul Zana, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Sarifah Yuliani Siregar. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yulia Sarifah Siregar. Menurut kami, jika suatu kurikulum itu tidak berjalan dengan baik atau tidak tercapai tujuannya, itu bisa dikatakan tidak efektif. Terus solusinya akan dijelaskan oleh saudari Fadilatul Zana. Menurut kami pokoknya itu tidak efektif karena kurikulum itu tidak terjalan. Kalau kurikulum itu sudah terjalan, maka boleh dikatakan dia itu sudah efektif. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari saudari Aisyah Aminda tadi. Solusinya yaitu meningkatkan pengawasan di lembaga sekolah. Kenapa? Karena yang salah itu bukan kurikulumnya, yang salah itu yang menjalankan, seperti yang dikatakan saudari Aisyah Aminda tadi. Suatu kurikulum tidak berjalan itu bukan salah kurikulumnya, tapi yang menjalankannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Aisyah dan juga Nur Fadila yang sudah menjawab pertanyaan dari saudari Sarifah. Apakah saudari Sarifah bisa menerima jawabannya atau ada sanggahan? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya dapat menerima. Baiklah, karena seluruh pertanyaan dari teman-teman sekalian sudah kami jawab, maka mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai materi kami, yaitu indikator dan tujuan pembelajaran biologi. Di sini sebelumnya untuk memperjelas, kami akan menyimpulkan dari apa yang sudah ditanyakan rekan-rekan sekalian. Yang pertama yaitu pertanyaan dari saudari Siti Saputri tadi, bahwasannya kenapa tingkat ketercapaian kompetensi itu sulit untuk diukur? Kenapa? Karena yang dicakup di dalam kompetensi dasar itu adalah perilaku yang sifatnya umum, jadi cukup sulit untuk diukur tingkat ketercapaiannya. Kemudian pertanyaan dari saudari Sarifah Yuliani Siregar tadi, apakah jika kurikulum tersebut tidak berjalan, maka tujuannya akan bisa dicapai atau tidak? Lalu apa solusinya? Jadi seperti yang sudah dijawab oleh rekan kami tadi, bahwa dalam kurikulum jika tidak tercapai, maka tujuannya juga tidak bisa dikatakan berhasil atau tercapai. Karena apa? Karena di kurikulumnya saja tidak bisa dijalankan, bagaimana tujuannya bisa tercapai. Lalu apa solusinya? Solusinya itu dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap lembaga sekolah. Karena apa? Karena yang salah di sini itu bukan kurikulumnya, tapi yang menjalankan kurikulum. Di mana mungkin saja yang menjalankan kurikulum ini lalai gitu. Jadi jangankan pengawas, waktu saat kita magang aja, di situ kita ada menginput data apakah guru sudah menjalankan pembelajaran sesuai dengan RPP yang ada atau tidak. Kemudian jika hal tersebut sudah dilakukan, pengawasan sudah ditingkatkan, maka mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kami kali ini. Jika terdapat kesalahan, itu datangnya dari kami. Semua kebenaran itu datangnya dari Allah. Saya pribadi sebagai moderator meminta maaf jika terdapat kesalahan baik dalam tingkah laku maupun ucapan saya. Baik, mungkin demikian saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum